Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, sarjana pendidikan Magister Desain. Saya merupakan peserta pekerti LPMPP UNIP tahun 2026 gelombang 1. Saat ini saya akan melaksanakan tugas akhir, yaitu pembuatan video real teaching, yang bagaimana saya mengangkat case atau mata kuliah pada mata kuliah tipografi semester 1 pada materi reliability, legibility, dan spacing. Dan skenario pembelajaran yang akan saya laksanakan adalah 100 menit. Silakan menonton videonya sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Bentar ya, Pak, persiapkan dulu. Hari ini kita belajar tentang mata kuliah apa? Tipografi. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, luar biasa. Semangat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Mohon Ketua Angkatan untuk membimbing doa pada hari ini. Silakan, Aldi. Sebelum kita memulai pembelajaran, karena kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke. Pak absensi dulu ya. Kezia, Ahmad, Inzagi, Raisa, Nanda, Nurali, Laura, Repanza, Riza, Intan, Alda, Adi, Bagas. Oke, hadir semua ya. Bagaimana kabarnya? Jadi, alhamdulillah. Baik, pertemuan hari ini kita tentang materi, readability, legibility, dan spacing. Nah, pada pertemuan minggu sebelumnya, minggu kemarin, kita telah belajar tentang anatomi huruf atau anatomi tipografi. Masih ingat materi sebelumnya? Anatomi apa? Coba, apa pengertian anatomi dulu? Angka? Kerangka. Nah, kalau Pak kasih ilustrasi nih, anatomi manusia, contohnya apa? Tangan, kaki, tulang ya, semua seluruh ya rangkaiannya. Jadi kalau anatomi tipografi, bagaimana? Kalian Aldi dengan teman-teman yang lain, walaupun sama-sama laki-laki, punya karakteristik yang berbeda apa enggak? Beda ya? Enggak sama kan? Begitupun
tipografi atau font, huruf ya. Mereka mempunyai karakteristik masing-masing. Kalau A itu imprestasi kalian apa kira-kira? A itu tegas apa santai hurufnya seperti itu? Tergantung font ya, kegunaannya, bagaimana cara menyajikannya juga ya. Nah, itulah yang namanya anatomi huruf. Nah, kalau sekarang kita belajar tentang readability, legibility, dan spacing. Nah, ini ya. Perkenalan lagi? Tidak perlu ya? Nama apa siapa? Virus. Oke. Ini ada beberapa skenario pembelajaran yang Pak akan sampaikan pada hari ini. Kita akan memulai dengan pendahuluan 10 menit, penyampaian materi 30 menit, analisis desain dan diskusi. Berarti nanti kita ada analisis dan diskusi ya. 15 menit, praktikum pembuatan font. Nah, ada juga praktikum kita membuat font sendiri. Evaluasi dan menutup. Semuanya itu 100 menit. Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu secara tajam menganalisis dan menguasai penerapan prinsip readability, terus dan dalam ya. Jadi concern kita adalah karya desain komunikasi visual. Nah, sumbernya ya ada berapa? Rustan, tipografi 1, 2, Wijaya, dan contoh desain poster media visual digital. Nah, sebelum menjawab, Pak akan melakukan pretest. Pak akan mengukur kemampuan awal kalian, bagaimana sih perspektif atau pemahaman kalian tentang readability, legibility, dan spacing dalam tipografi. Baik, para mahasiswa, sekarang kalian siapkan Android atau HP kalian masing-masing. Ya, buka aplikasi tentang Wayground atau kalian bisa sini ya. Belum kelihatan ya? Wayground. Nah, ini ya. Nah, ini. Itu kodenya. Ayo, silakan masuk. Itu nanti kalian ada avatar ya. Avatarnya boleh kalian bebas mau gayanya gimana. Udah masuk? Siapa yang udah masuk? Sinyal? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kodenya 048388. 048388. Nih, zoom lagi nih. Nah, di nudge. Nah, Alda, Aura, lagi. Adi, Aldi, ya, bebas aja ya. Ada yang bantu blus ini, luar biasa. Oke, kalian silakan mengisi ini dulu ya. Kita sambil menunggu azan selesai, kalian semuanya harus masuk di My Quizzes.
Sudah masuk semua? 27. Masih ada yang belum masuk nih? Ada yang ngasih emot juga? Wah. Tap-tap layar ya. Sudah? Kita mulai ya. Kalian nanti ada pertanyaan yang sifatnya pilihan ganda dan ada yang true and false. Nah, silakan ya. Ini siapa yang mohon perhatian ya semuanya. Halo. Kalau dia benar, yang menjawab lebih cepat itu nilainya pasti lebih cepat, lebih besar daripada yang lebih lambat ya. Walaupun dua-duanya benar. Jadi lebih cepat, lebih tinggi nilainya. Silakan dilihat HP-nya masing-masing. Ya dari HP saja. Ayo masih lagi. Aldi paling atas. Rama, salah satu Rama. Wah Alda benar semua. Rama salah baru salah satu. Saya akan lawan nih siapa ini? Wah ya. Pelan-pelan. Hati-hati. Skor masih di Alda. Sagap ini siapa ini? Rifki. Raisa suka mie ayam. Awa. Gila. Sudah semua? Belum? Belum ya. Ada 20 pertanyaan ini ya. Ya. Kalau true itu oh ya benar. False itu tidak. Masih Aldi, Sania, terus Sania masih memimpin. Wah, Sania nomor 1 ya. Belajar malam tadi, Sania. Wah, luar biasa. Keren. Nomor 2 dipegang oleh Aldi.
Raisa. Oh, Raisa naik. Oke. Sudah selesai? Masih ada yang belum ngisi nih. Ayo Pak, tunggu lagi 2 menit lagi. Ini Tifa. Ayo fokus, bacanya fokus. Tidak bisa, kalau diulang nanti nggak masuk room ini. Ini Bini Tai Jaehyun, Tifa. Oh ya. Boleh. Nanda? Isi? Sudah ya, cukup ya, udah 2 menit. Pak, cukupkan. Nah, siapa juara 1? Sania juara 1, Raisa juara 2, Aldi juara 3. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, ini ya. Jadi yang benar secara benar 100% ada 2 orang. Yang benar 19 ada 1 orang. Ini benar, Tifa ini sebenarnya benar semua. Tapi dia lambat ngisi. Ya, baca betul berarti ya. Tapi Sania lebih itu belajar udah malam tadi dia. Nah, oke, baik. Para mahasiswa, tadi itulah ya pemantik dari Pak ya, bahwasanya kita belajar tentang tipografi, materi readability, legibility, dan spacing. Nah, di sini Pak akan membawa pembelajaran menggunakan metode CASE ya, CASE method. Jadi nanti Pak akan membagi kelompok dan di sana kalian akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Tapi sebelum masuk ke sana, Pak akan menjelaskan dulu ya apa sih readability, legibility, dan spacing. Nah, kalian sudah sering ya lihat poster, mural, atau tulisan ya. Menurut kalian, ini pertanyaan ya, jika penulisan Avengers ya yang powerful itu kita letakkan dalam penulisan panjang skripsi, apakah itu worth it? Tidak ya. Kenapa? Kenapa tidak? Kan bagus tulisannya. Tidak cocok dengan jenis font. Oke. Misalkan tulisan yang panjang seperti ini, yang Times New Roman 12, ukuran 12 gitu. Cocok nggak kalau dibuat untuk poster bagian highlight? Tidak. Kenapa? Di hierarki visual. Nah, itu minggu depan kita bahas ya. Jadi kita akan mengetahui dulu. Luar biasa ya jawabannya. Masih nyambung semua. Dan itu benar. Nah, kita akan membahas tentang readability. Artinya apa? Apa keterbacaan? Coba baca lagi. Kenyamanan. Ada berapa indikator kenyamanan itu? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Iya. Misalkan kalian membaca tulisan isi skripsi dengan font yang Avengers tadi, yang powerful ya. Kalian capek nggak sih bacanya? Capek lah ya, kita mau fokus kalau baca ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam poster ini tulisannya yang rahasia rasa itu tulisannya pakai Times New Roman. Kalian nyaman nggak? Enggak kan? Males malah ngebaca ya. Jadi konsep readability itu adalah kenyamanan pembaca. Siapa yang indikator yang menilai itu nyaman? Apakah kita yang membuat? Apakah orang yang melihat? Orang yang melihat kan. Kalau kita yang membuat, kadang kita ada ego sendiri kan. Saya suka pink gitu kan. Pink semua.
Saya suka hitam, hitam semua sampai baju hitam gitu. Itu kan ego ya. Nah, kita di desain komunikasi visual ini bagaimana menyampaikan komunikasi secara visual itu bisa ditangkap oleh penerimanya gitu atau audiens gitu atau pengguna. Bisa dipahami? Nah, ya. Jadi apa readability? Kenyamanan. Kalau kalian nyaman, bacanya bakalan kalian lanjutin nggak? Kalau udah nggak nyaman, kalian tinggal nggak? Tinggal ya. Skip ya. Intinya, readability membuat pembaca merasa nyaman, sehingga pesan yang kamu sampaikan sampai dengan efektif. Fenomena sekarang, banyak orang yang membaca itu secara singkat, tetapi langsung menarik kesimpulan. Pada akhirnya dia dapat informasi yang hoax gitu ya. Ini nanti ke hoax juga kan. Dia mendapat informasi yang tidak lengkap. Nah, usahakan membaca itu dengan selesai baru berkomentar. Nah, penerapan tipografi. Ini yang baik, ini yang buruk. Sebelum kalian melihat penjelasannya ini, kalian setuju nggak? Ini kalian lebih soft lihatnya daripada yang ini. Setuju? Siapa yang setuju? Yang tidak setuju? Setuju semua ya? Kenapa? Coba angkat tangan. Aldi, boleh. Apa tuh jenis panah berbeda? Nyaman itu, Pak? Yang ini ngapa? Ah. Ulasan jenis panah itu tidak masuk itu loh, kamu konsep. Tidak masuk. Beda dan juga kebanyakan jenis font. Kebanyakan jenis font itu juga. Terus? Penyusunan teks juga berantakan. Berantakan. Dari segi warna balance ya? Tidak ya? Oke, ya seperti itu ya. Ini font ini serif, ini sans serif. Ya, ini nyambung, ini nggak nyambung. Ini kayak horor gitu ya kesannya ya. Ini kayak baca normal, ini kayak wedding-weddingan lah seperti itu ya. Ya, itu kan interpretasi kita ya. Jadi nggak nyaman banget membaca informasi kalau informasinya itu tidak fokus. Ya. Sedangkan yang ini kan kita soft ya. Cepat mendapatkan makna ya. Seperti itu. Itu tentang readability. Ingat, readability, legibility, dan spacing. 3 kata kunci itu. Next. Legibility, kejelasan bentuk. Kita kan di Indonesia nih. Kita menggunakan alfabet A sampai Z. Ada berapa huruf itu? 26, 28, kalian cek sendiri aja ya. Menurut kalian, tulisan kita sama nggak dengan tulisan orang Thailand? Sama nggak dengan tulisan orang Arab? Beda kan? Jadi kejelasan bentuk itu perlu untuk diperhatikan siapa audiens kita. Kalau orang Indonesia, ngapain kalau pakai bahasa Thailand gitu kan? Nanti multi tafsir ya, orangnya ini ngapain sih gitu kan? Malah nggak dapat isi pesannya apa yang disampaikan. Nah kita kan biasanya tulisan kita A, E, O-nya kayak gini. Ini alfa, bingung, ya? Kalian nyebutnya apa ini? Jadi kan, apa gitu ya? Nah, jadi bingung jadi kejelasan bentuk. Nah, ini, dasar-dasar kita memahami ketiga prinsip ini nanti akan berlanjut ke pemahaman konsep kita yang lebih kuat. Kita membuat logo, kita membuat identitas, poster, banner, video yang di dalamnya ada tulisan, kita bisa lebih konsen, tidak sembarangan ya. Nah, ini jadi konsep dasar jadinya. Ya, kalian harus paham. Jadi, legibility apa? Kejelasan bentuk. Next. Ini penerapan tipografi legibility. Ini ya. Jelas nggak ini? Apa baca coba? Nah ini? Menurut kalian lebih cepat membaca dengan teknik tulisan seperti ini apa ini? Yang ini. Saya Pak minta satu cewek, tadi kan cowok udah kan jawab Aldi. Cewek, kenapa ini kurang tepat?
Dina coba. Kenapa Din? Fontnya kenapa? Iya ya, hurufnya ini M apa? N ya? Ini N atau Y ya gitu ya. Jadi kejelasannya itu kurang. Ya, jadi legibility apa? Kejelasan bentuk. Jadi harus konsisten. Selanjutnya spacing. Nah, spacing ini sebelum kalian melihat pemaknaan, spacing di HP ada, di laptop pasti ada, di keyboard harus ada. Ah, jadi apa spacing itu? Jarak? Jarak antar huruf, antar kata, antar kalimat, antar paragraf, mau berapa? 1,5, 2, 2,5, 3, gitu ya. Itu kan nanti bisa sebagai dasar kita memahami hierarki juga ya. Judul besar itu dengan subjudul berapa sih jaraknya lebih pas seperti itu ya. Nah, kita sama-sama perhatikan ya. Terlalu rapat itu kurang bagus. Ya, teks jelas dibaca ketika bacaannya lebih soft seperti ini. Ya. Kalau dia berjarak juga, kita bingung. Kata per katanya itu maknanya. Ada juga yang ini rapat banget gini, nggak ada spasi. Ini lebih pas. Ini terlalu renggang. Ini terlalu rapat, pas, terlalu renggang, terlalu rapat, pas, terlalu renggang. Intinya spacing yang tepat, teks yang nyaman dibaca, pesan yang efektif, ya. Untuk materi Pak ini kalian bisa akses ya di LMS kita ya. Dan atau nanti Pak kirim juga. Jadi kalian bisa membaca ulang seperti itu. Next. Sebelum next ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti kalau Pak menyampaikan materi, apabila ada yang kurang jelas, kalian sanggah saja ya. Nggak harus di akhir bertanya. Jadi, Pak, ada yang kurang jelas gitu. Bisa dipahami, anak-anak? Oke. Next. Nah, penerapan tipografi dan spacing ya. Ini ya, ada jarak per kata, paragraf, per huruf, seperti itu ya. Nah, saat membaca setiap hari, spacing yang baik. Membaca setiap hari membuka wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Manfaat ini ya, rapat banget ya. Bisa nggak kalian baca cepat gitu? Pasti pelan-pelan banget ya. Membaca setiap bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan kritis satu ya. Apakah salah sebuah desain menggunakan jika sebuah desain menggunakan tipografi tanpa menerapkan ketiga ini? Siapa salah? Siapa yang benar? Tidak, cermati dulu ya pertanyaan. Apakah salah jika sebuah desain menggunakan tipografi tanpa menerapkan ketiga prinsip ini? Tidak. Yang bilang salah siapa? Salah. Yang salah angkat tangan? Yang tidak salah angkat tangan? Oke. Ini pertanyaan kritis ya, Pak. Sudah pantik tadi, kritis. Nah, jawabannya itu relatif. Ya. Tergantung situasi. Misalkan nih, kalian membuat suatu karya nirmana abstrak, itu kan nggak jelas kan? Tapi salah nggak? Nggak. Mural itu kadang-kadang susah kita bacanya. Tapi salah nggak sih? Nggak. Tinggal penempatannya di mana. Seperti Avengers tadi. Dia salah kalau diletakkan di skripsi dalam tulisan panjang. Tapi dia benar kalau misalkan untuk di poster pada bagian highlight. Ya. Jadi ini bukan bicara tentang salah dan benar. Tapi kita paham tentang konsep. Bahwasanya readability, legibility, dan spacing itu diterapkan pada media-media yang tepat. Ya. Jangan sampai nanti kalau kalian bimbingan sama Pak ya. Siapa mahasiswa bimbingan sama Pak? Siapa? Restu. Bila ya. Tiba-tiba bawa skripsi isinya
poster-poster tulisannya panjang gitu kan. Pak belum sempat baca nih, ya. Baru satu kata udah capek duluan bacanya. Nah, next lagi ya. Ada apa tuh? Oke. Nah, di sini ya. Jadi tipografi itu pada prinsipnya bakal akan diterapkan dan tujuannya pastinya untuk apa? 1, 2, 3, 4, 5. Fokus, proporsi, konsistensi, visual, estetika, komunikatif, keterlaluan, penekanan, harmoni, komposisi, tipografi, informasi, tata letak, Betul. Oke, tepuk tangan tuh semua ya. Seperti pertanyaan kritis sebelumnya, salah nggak kalau ketiga konsep itu tidak diterapkan di suatu sebuah karya? Jawabannya relatif. Tapi yang pasti kita harus paham konsep itu. Bukan untuk dibenarkan atau disalahkan, tapi biar kita untuk konsep kita sebagai dasar itu kita kuat, kita paham. Nah, estetika tidak memperhatikan itu loh. Ya, estetik itu biasanya sedikit abstrak atau dia tidak menunjukkan keterbacaan malahan ya. Kita mau baca harus lihat lama-lama dulu seperti itu kan. Ada harmoni, tata letak, struktur. Struktur dia mengharuskan ada bagan-bagan gitu kan. Hierarki, visual, kontras, konsistensi, proporsi, fokus. Nah, semuanya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ingat ya, kita belajar konsep, bukan belajar ilmu yang pasti. Nanti takutnya kalian melihat poster teman, oh ini salah ini spacingnya itu. Padahal dia ingin menyampaikan pesan memang spacing agak panjang, ada alasannya gitu. Ya, bisa dipahami? Nah, di sini nanti ada beberapa case ya, ada poster, buku yang akan dijadikan kalian studi kasus. Apa sih kurang tepatnya? Bukan salah ya. Menurut kalian apa yang kurang tepat? Sebelum itu kita akan case tadi sedikit ya. Nah, dari ini gambar bawah, ini gambar atas. Dari gambar bawah dan atas, kalian lebih soft yang mana sih? Bawah. Kenapa jawabannya? Karena lebih konkret. Lebih enak dipandang, tapi lebih spesifiknya apa? Lebih bisa dibaca, lebih mudah dipahami. Warna juga tidak menabrak. Referensi menarik. Coba kita lebih konsen ke tipografinya. Siapa mau menjawab? Aldi? Mungkin menurut saya karena font-fontnya itu kontras dengan background-nya. Ya. Jadi jelas. Oke. Kedua tuh ukuran setiap font itu beda-beda. Ya, benar. Jadi fokusnya itu tuh beda juga untuk alur bacanya. Ya, itu ya jawaban Aldi ya. Itu benar. Dan itu juga bukan berarti paling benar. Relatif ya. Pak, akan informasi apa yang kalian ingin dapatkan dari melihat poster pertama ini? Hah? Harga. Harga. Ya, terus? Apa yang dijual? Terus? Produknya apa gitu kan? Kalian bisa dapat informasi itu dari apa? Dari tipografinya. Kalau tipografinya mepet-mepet kayak gini, kalian udah apa sih gitu? Tidak tertarik. Tingkat kreativitasnya kurang. Tapi apakah salah poster ini? Tidak dong. Tidak salah dong. Ya. Ini poster, benar ini poster. Share aja di Facebook, Instagram. Informasinya dapat kok. Tapi kan kurang kreatif. Kurang menarik keterbacaan orang. Kurang menarik audiens. Karena yang ingin kita dalam komunikasi visual, yang ingin kita tuju adalah informasi secara visual itu dapat diterima oleh audiens dengan baik dan tepat, efektif berarti kan. Nah, seperti itu.
Bisa dipahami? Oke. Next. Oke, sekarang ada sedikit simulasi pembuatan font ya. Kita akan membuat font sendiri. Ya, jadi kalian boleh membuka aplikasi, ini individu ya. Bukalah aplikasi Calligrapher. Oke, pelan-pelan ya. Calligrapher. Nah. Sudah? Pak akan juga, Pak juga. Di sini ini. Selanjutnya kita create a template. Nah, di sini kan banyak Jerman, Spanish, Japanese, number. Nah, kita pilih yang fokus English dan number saja. Sudah? Setelah itu download template. PNG saja ya. Nah, template ini silakan kalian tuliskan sesuai dengan kebutuhan. Misal nih, ini ada A ya, tulis A. B, versi kalian. Sesuaikan ya, itu kapital atau kecil, huruf kecil ya. Kalian boleh mendesainnya langsung di Canva kalau di HP ya. Kalau di laptop itu paling basic Paint seperti itu ya. Boleh juga di Instagram, bisa juga itu. Login menggunakan email masing-masing ya. Mana? Ada yang kesulitan? Calligrapher? Bisa? Udah masuk? Ah. Selanjutnya silakan kalian desain ya, isi. Hah? Ya, selembar saja isinya. Ya, tidak usah banyak-banyak, selembar saja. Kalau sudah selesai, kirim ke Pak. Nah, ini seperti ini ya. Tanda seru. Titik 2, titik 1, koma, titik, O. Silakan.
Oke. Sudah? Nah, gitu. A, B. Ya? Tidak apa-apa. Silakan. Boleh di aplikasi apa saja ya. Nah, yang lagi nih cepet nih. Ya? Oh ya, silakan. Boleh kirim ke Pak ya kalau sudah ya. Kirim di grup mata kuliah. Nanti salah satu atau salah dua mahasiswa nanti akan kita gunakan template-nya ya, template fontnya. Kita generate. H I J ini mau selesai nih. Gas. Oh, pilih brush. Oke, gas. Lanjut, gas. Download template. Belum ada font. Oh, kalian belum milih. English. Numbers. Gelap banget ini topinya. Nah. Oke. Sudah? Nah, kirim. Sudah ngirim, Pak. Wis, cepat. Wis, keren. Nih, ciwi-ciwi. Grup. Grup mata kuliah. Oh, sudah. Oke. Nice. Hah? Over? Oh, waduh, kepanasan ya. Dinginkan dulu. Lot. PNG saja. Hah? Ini hapus dulu nih, kebanyakan kok ada huruf-huruf yang tidak perlu. Oh, ini huruf Thailand ini. Nih, deh. Type of all. Jangan. Pilih yang dibutuhkan English sama number. Nah, jadi kan huruf kita aja kan? Nggak perlu yang Thailand. Download template. PNG. Hapus dulu berarti. Mana? Nah, ini hapus dulu. Ini remove all dulu. Pilih yang English sama number. Nah, kan? Kita butuh yang ini aja kan? Nggak butuh yang Thailand apa Korea tadi kan? Tinggal download. Mana download? PNG. Ya. Tulis di Ibis. Di Ibis atau di Canva boleh yang lain. Yang penting bisa ngarsir. Oke, sudah? Jangan lama-lama ya, kita coba yang sudah mengumpulkan. Inzaghi, Alda. Inzaghi sampai P ya? Oh, ini bawah ya?
Ini ya selanjutnya ya. Ini. Grup. Nah, kita mau perhatian dulu, kita sudah ada satu sampel ya, yang punya Inzaghi. Nih ya, setelah tadi dibuat seperti ini, ya, terserah ya mau PNG, mau JPEG, kita masuk ke aplikasi kaligrafernya lagi. My Fonts, ke My Fonts. Ini hapus dulu. Nah, new font ya, ini ada new font. Save dulu. Inzaghi. Nah, upload template. Template pertama itu ini. Yang ini. Template kedua, yang ini. Upload template. Proses. Nah, ini ya, ini font Inzaghi. A sampai Z. Nah, ini selesai kan? Terus add character to your font. Ini kalian bisa revisi lagi ya. Ini ada logo kotak sampah ini. Ini kalian hapus, nanti kalian ulangi lagi, masukkan yang kalian hapus ya. Misalkan L yang kalian hapus, kalian mau nulis ulang nggak sesuai, tulis lagi gitu. Add character to your font. Nah, ini ya. Nah, jadi build atau bangun font. Nah, Inzaghi. Ganteng. Oke. Proses. Nah, ini tulisan Inzaghi ya. Sangat rapi banget ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kita latihan kan. Kita cepat-cepat tadi ya. Ini ada file TTF dan OTF. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Dua-duanya sama. Bisa digunakan di device. Tapi di OTF, kalau laptop kalian laptop zaman dulu lah ya, atau yang udah tidak terbaru, itu biasanya tidak bisa diterapkan. Jadi paling aman adalah TTF. Nah, ini kita install. Oke, misalkan ya nama-nama kalian nih pakai font standar ya. Nih, kita ganti dengan font Inzaghi tadi. Cari Nah, Inzaghi ganteng nih udah ada. Jadi dia udah ter-add-ins ya. Udah masuk. Kita gunakan. Serapi apa sih? Nah, ini ya. Ini tulisan Inzaghi tadi. Ya? Sangat terbaca? Sangat terbaca. Keren ya. Ada juga nih contohnya yang Dio. Ada. Nah, my phone Dio. Nah, dia nggak ada nomor ya. Lebih rapi lagi yang dia ini. Ya? Oke? Ada pertanyaan nggak cara-caranya, step by step-nya? Jelas? Apa yang pertama? Masuk ke? Terus? Download template. Template-nya diapain? Iya, di download. Terus di apa lagi? Diisi dengan huruf-huruf. Boleh pakai apa? Apa? Yang penting aplikasinya bisa mengarsir ya. Vektor lah. Terus diapain lagi setelah selesai ditulis? Di-download dulu. Terus di-upload. Terus dia diubah jadi TTP atau OTP. Terus diinstal. Setelah itu dia udah masuk di device kita masing-masing. Jelas? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi dengan kalian belajar tentang pembuatan font, kalian udah ada font sendiri. Ya. Jadi kalian bisa membuat sendiri ya di rumah gitu ya. Nah, font template tadi itu bisa kalian di print, kalian tulis tangan. Ya, yang penting barcode-nya nggak hilang. Gitu ya. Habis itu kalian scan. Baru masuk ke kaligrafer lagi. Udah jadi. Jadi bisa secara manual, tulis tangan,
atau bisa secara digital menggunakan aplikasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang Pak masuk ke kelompok. Case method. Siap ya? Kita adakan sebanyak 6 kelompok. Kita ada orang berapa? Ini nggak ada orangnya. Siapa lagi? Tolong ingatkan yang nggak ada orangnya. Fahri ada, Wafik ada. Ada. Suci? Ada. Desi ada, Tia ada, kayak dia. Nurali. Ada semua ya? Revan. Ah, ini Revan ini ada. Ini ada. Jadi kalau kita ada orang 29, bagi 6 berapa? Ayo berapa? Hah? Ada 5, ada 4. Oke. Kita masuk ke kelompok 1 dulu ya. Jadi siapa namanya itu langsung jadi kelompok 1, langsung 5 orang. Jadi mau tidak mau kelompok 5 dan 6 kemungkinan hanya 4 orang. Siap? Oke. Kelompok 1. Suci. Oke, Suci kelompok 1 ya. Catat ya. Oh, bentar. Sania. Kelompok 1. Cahyo. Kelompok 1. Fahri, kelompok 1. Satu lagi kelompok 1. Atia, kelompok 1. Next, kelompok 2. Oh, Bila. Kelompok 2, Bila. Ahmad. 2. Rifki. Sering berkelompok ya Rifki ya, sama Bila ya. Alif. Kelompok 2. Satu lagi kelompok 2. Kalian selalu berkelompok ya, kayak emang harus dekat kalian emang. Kelompok 3 ya, next. Jihan. Kezia. Angel. Dina. Satu lagi ya. Satu lagi. Suci. Oh, sudah. Sorry. Oh, belum kapus ya tadi ya. Laura. Oke. Sudah? Lengkap? Nah, kelompok 3. Liza. Bagas. Rama. Nanda.
Restu. Oke. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Repan. Desi. Wafik. Zulkifli. Satu lagi ya. Alda. Nah, ini kelompok 6 mau diputar juga nggak? Hah? Tidak perlu dong. Ya, ini kelompok 6 ada 4 orang. Nandi, Sidik, Raisa, Dimas. Oh, Dio. Masuk kelompok 6. Oh, Dio. Maaf ya Dio ya. Ini VIP banget nih Dio. Sekarang silakan kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Perwakilan kelompok, silakan mengambil pen tablet. Pen tablet. Pen tablet. Pen tablet. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2? 2, kelompok 3? Kelompok 3? Ayo 3, mana suaranya? 3, 4, 5, 6. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan, ngambil study case-nya yang akan diselesaikan. Gacha. Silakan pilih. Satu saja. Mana kira-kira? Nah, ini sudah terlalu bagus ya. Yang lain. Jangan berat aku. Arah lens. Nah, itu kalau mau bagian covernya ya. Cover. Ini udah bagus nih. Nah, kira-kira. Nah, ini. Silakan. Ya. Ngeri desain ya? Nanti Pak jelaskan ya. Itu mikro. Oh ya. Coba pinjam yang lain ya. Pinjam yang lain ya. Ya. Yang simpel, ini pacarnya jelas. Oke, aman ya? Aman ya? Aman ya? Kenapa? Tukar. Kenapa? Tukar. Ngeri desain. Ya, 3 komponen tadi. Oh, Oke. Silakan tunjuk case kalian masing-masing. Mana? Kelompok 1? Case tentang
Narkoba. Case 2. Menu. Sama itu ganti. Ganti. Tidak boleh sama case-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Mana case-nya? Case-nya mana? Tentang menu. 3, 4. Tentang apa? Oke, 5. Tentang apa? Ayo lestarikan, Pak. Oh, besar. Lingkungan. 6. Pembelajaran? Apa itu? Baca. Oke. Tidak ada yang sama ya case-nya ya. Kenapa? Bingung? Udah kehabisan cash. Nih. Apa tuh? 17. Ini, Pak. Ya mana? Ini udah terlalu bagus nih. Ini bagus. Ini udah Siki yang tadi. Nah ini keterbacaan. Ini keterbacaannya. Silakan analisis. Nih kecil-kecil nih. Australia hilang ya. Dan yang sama saya masuk. Iya. Ini. Pilih yang mana? Bingung nggak? Ini narkoba juga. Ini udah ada nih, ada tadi. Coba aja saya coba. Ini Rifki. Iya, baru nengok. Mana? Dah. Berarti keterbacaannya. Gak terbaca. Oke, perhatikan ke depan semuanya. Tugasnya bentuk kelompok maksimal 3 sampai 5 orang. Sudah ada semua ya? Tentukan minimal 1 karya. Nah, sudah ya. Yang banyak menggunakan teknik penerapan font. Poster, buku, majalah, banner. Sudah pada milih ya case-nya ya. Analisis ketidaktepatan dalam menerapkan ketiga unsur tersebut, readability, legibility, dan spacing, dengan menyertai alasan. Nanti kalian alasan yang before ya. Nah, pilih salah satu karya untuk dilakukan redesign. Kalian redesign. Ya, fokus ke fontnya. Ya. Bisa dipahami? Halo? Ada pertanyaan? Iya. Iya, benar. Jadi fontnya yang lebih pas gimana? Ingat ya, case-nya itu tetap, temanya tetap yang kita ganti adalah fontnya. Kenapa dia masalah keterbacanya apa? Spacing-nya masalahnya apa? Legibility-nya apa gitu. Boleh. Gunakan itu ya. Gunakan pen tool untuk mendesainnya. Sudah lagi? Ya, silakan.
Ada? Nah, silakan. Enggak. Iya. Ini ingat ya, ini eksploratif kalian. Jadi menurut kalian itu legibility-nya salah di mana, spacing-nya di mana, readability-nya di mana. Nah kalian redesign versi kalian. Benar salah itu nanti, karena ini desain itu relatif. Oke, Pak kasih waktu selama 15 menit. Kita mulai dari sekarang. Hah? Silakan. Waktu terus berjalan. Oke, bisa dipahami? Mana WA? Oh ini. Hah? Oh. Oh ya. Waktu terus berjalan. Kenapa kira-kira dari karya ini, dari readability, legibility, dan spacing-nya bermasalah, redesign. Nanti ingat ya, perwakilan kelompok presentasikan.
Hasil redesainnya kirim ke grup mata kuliah. Grup. Oh. Ya. Ini sempit banget nih. Coba lihat WhatsApp tadi. Buat. Grup kan? Mana nih? Oh, lagi ngedit, redesign. Ini Pak. Ini Pak. Mana? Ini hasilnya. Oh, lanjutkan. Siapkan satu ketuanya untuk presentasi. Pakai aplikasi apa kalian? Ibis. Itu aplikasi apa? Canva. Gabung. Keduanya dipakai. Itu rombongan Wafik, aplikasi apa? Ibis dan Canva. Ini? Canva, full Canva. Itu? Canva. Rombongan Dimas? Canva. Pakai aplikasi apa? Yes. Nah, lanjut. Ya. Kita masih belajar basic ya, jadi kita belum pakai laptop atau aplikasi-aplikasi Adobe ya. Jadi kita masih mengenal konsep awal dulu tentang tipografi. Sembilan menit lagi. Kalau ada yang kesulitan itu ya, tanyakan ya. Oke? Kenapa di? Sebentar, satu-satu. Gimana? Gimana? Open tab udah masuk. HP-nya. Ini udah Indo. Ya itu Pak. Jangan dong, HP semuanya bagus kok. OTG-nya diaktifin tuh. Lah. Iya. Oh, dari convertnya ya. Ya, saya Pak. Mana nih Pak? Coba manual dulu ya. Bisa? Bisa Pak. Yang ada convert dari USB ke Type-C, silakan ya. Ada yang punya nggak? Aldi,
Itu nanti disimpan dulu ya, tab yang ini. Nanti Pak coba carikan. Sekarang manual dulu, pakai jari, pakai tangan. Ada apa nih? Mau nanya apa? Soal tadi. Hah? Soal. Ini soalnya. Nih. Readability dengan alasannya. Kenapa ketiga konsep ini tidak pas dengan case kalian? Lima menit lagi. Ayo. Ini nggak ada benar dan salah ya. Pak mau mengetahui pemahaman konsep kalian sejauh mana? Gimana? Ya, Pak. Lagi desain? Ya, Pak. Tolong geser dikit sedikit, Rafiq. Ini apa ini aja. Jihan. Pak, ini kurang langsing kayaknya, Pak ya. Empat menit lagi. Siapkan narasinya untuk alasannya kenapa dan redesainnya yang bagaimana. Dimas, sudah Dimas? Sudah? Kumpul karya. Kumpul. Dua menit lagi. Nggak ada tambahan ini. Seadanya, semampunya dan seselesainya. Nanti kalau nggak kayak gitu, nggak selesai. Satu menit lagi.
Mana? Udah beres belum? Mana lihat coba. Kirim ke grup. Mana? Masih gabungin ke foto dulu, Pak. Oke, pakai Photoshop berarti. Bagus bagus. Yang bawa laptop boleh ya pakai aplikasi Adobe, Corel, dan lain sebagainya. Loh, sudah ke toilet tadi? Oke. Ayo, hitung mundur 30 detik. Hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, beres. Dina, Desi kelompok berapa? Silakan perwakilannya maju siapa? Bawa case-nya. Ini ya, kalian boleh memberikan tanggapan, setuju apa tidak setuju. Diskusi. Yang lainnya perhatikan, yang lainnya nanti lagi ngedesainnya. Halo? Halo, Sidik? Sudah? Perhatikan ke depan. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang ini delay kayaknya Ya. jawabnya. Nggak usah desain lagi ya, perhatikan. Oke, ulangin ya, biar enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga yang jawab salam banyak rezekinya. Amin. Oke. Di sini saya akan menyampaikan desain yang lama dengan desain yang baru kan, redesign. Untuk desain yang lama di sini suatu ajakan atau informasi untuk mencegah, langkah-langkah mencegah atau memberitahu bahaya tentang narkoba. Untuk desain yang lama sebenarnya sudah terlihat bagus, sudah jelas dengan judulnya untuk mencegah narkoba dan dijelaskan langkah-langkah bahwa narkoba itu perlu dipahami dan dihindari, dan di sini dijelaskan langkah-langkahnya. Di sini kami cuma menambahkan cegah bahaya narkoba dan kami tambah hidup sehat, masa depan hebat. Kenapa? Sesungguhnya narkoba itu, orang yang sudah terjerat narkoba otomatis hidupnya tidak sehat. Kalau hidup tidak sehat, otomatis masa depannya tidak hebat. Ya kan? Nah, untuk mendapatkan hidup sehat dan masa depan hebat, otomatis harus hindari narkoba. Nah, biar terhindar dari narkoba berarti kita harus memahami risiko. Nah, di sini kalau yang lama pahami risiko, dia dengan ditampilkan cukup dengan daun ganja, yaitu salah satu dari narkoba. Lalu kami ditambahkan logo ini, karena kenapa logo ini ditambahkan? Menandakan bahwa sudah melambangkan ketahui bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan fisik.
Ini salah satu logo. Dan tindakan kedua yaitu katakan tidak. Kenapa kami lambangkan logo teman atau kawan akrab? Ini kan antara ini karena salah satu dari teman itu berpengaruh dalam lingkungan. Kalau temannya baik, insya Allah pergaulannya ikut baik. Tapi kalau temannya di lingkungan kalangan guru, kemungkinan besar dia ikut guru, kalangan guru. Dan langkah ketiganya untuk menghindar yaitu bangun suatu dukungan. Nah, biar terhindar dari ini, otomatis minta dukungan dari kalangan keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Nah, untuk membangun lingkungan, kami di sini cukup menambahkan logo itu bentuk beberapa orang. Berarti di sini kami menandakan bahwa betapa pentingnya peran keluarga untuk mendukung suatu orang yang terjerat narkoba biar bisa lepas dari itu. Ataupun yang belum masuk dari kalangan narkoba bisa menghindar atau mencegah. Dan yang keempat yaitu dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, kalau kita sering masuk dengan kegiatan positif seperti olahraga, seperti hal-hal yang lainnya atau keagamaan, sosial-sosial yang lainnya, mungkin kita bisa terhindar dari hal yang tidak baik tadi. Contohnya masuk dari narkoba. Karena kita mencegah, jadi otomatis kita harus isi banyak kegiatan positif-positif tadi. Kalau tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, kemungkinan besar bisa masuk ke kalangan negatif. Karena kenapa pentingnya itu tadi? Nah, itulah kami di sini menambahkan lambang lampu sama bola. Lampu itu menandakan kegiatan-kegiatan positif dan bola ini biasanya ditandakan kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga itu menandakan kesehatan. Jadi sekilas dari jauh poster ini sudah terlihat. Oh, ini langkah-langkah untuk mencegah narkoba. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke. Ada sanggahan? Menurut kalian informasi before atau sebelum dan sesudah lebih menarik ke mana? Sesudah ya. Informasinya lebih jelas ya. Keterbacaannya lebih enak dibaca ya. Benar? Oke. Terima kasih ya. Silakan. Selanjutnya yang sudah mengumpulkan. Nah, ini siapa ini? Perwakilannya, silakan. Cepat saja ya, 2 menit boleh. Ya, Laura, cepat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membandingkan studi kasus antara poster yang asli dan yang sudah dimodifikasi. Yang pertama yang asli ini dapat kita lihat dari tulisan awalnya, font awalnya. Yang pertama ini mungkin kurang menarik ya, sedangkan yang kedua ini sudah dimodifikasi menjadi lebih menarik. Kemudian kalau dari poster pertama ini keterbacaan atau kejelasan hurufnya ini agak sulit kita baca atau lambat kita baca, sedangkan yang sudah dimodifikasi ini dapat lebih jelas untuk dibaca. Dapat kita lihat perbedaannya di sini. Lalu kemudian warna-warna yang digunakan itu lebih kontras dan masuk poster yang sudah di-rebranding daripada redesign daripada poster aslinya. Mungkin hanya itu perbedaan dapat kami jelaskan, dapat dilihat. Oke ya. Cukup berbeda nggak dari yang before dan after? Berbeda ya. Lebih menarik yang mana? Yang sesudah atau sebelum? Sesudah, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangan lu. Next, satu lagi aja ya. Satu kelompok lagi.
Ah, ini menarik nih. Siapa nih? Silakan. Satu lagi, boleh. Kirim. Makanya dikirim. Ini kalian belum dikirim ke grup mata kuliah. Oke, kalau kayak gitu semuanya ya. Silakan, Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini saya menjelaskan karakter dari desain sebuah poster tentang melestarikan keanekaragaman hayati dalam pertanian. Nah, pada poster yang lama bisa kita lihat untuk pemilihan fontnya itu sudah bagus, cuma di sini masih kaku lah, terbilang kaku karena poin dari inti poster ini tidak tersampaikan. Jadi untuk itu kami didesainkan dengan membedakan warna di poin dari poster tersebut, yaitu lestarikan. Kemudian ada pertanian juga kami tekankan karena ini adalah inti dari pembahasan. Kemudian untuk sebenarnya untuk perbacaan juga kami ubah dari yang sebelumnya hanya garis lurus. Jadi kami ubah judul garis besarnya agak sedikit agak miring ke bawah. Kemudian untuk terakhir kami tambahkan beberapa poin penting agar pesan dari poster tersebut disampaikan dengan jelas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak berubah ya. Nah, ini kan yang awalnya minim informasi ya. Yang selanjutnya udah lengkap informasinya seperti itu. Next, siapa lagi? Fahri. Oh, Fahri ini. Silakan, siapa yang mau maju? Mau berdua juga boleh. Semangat sekali ya mau maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan perbedaan dari poster yang sudah kami desain. Untuk poster pertama. Oke, poster pertama. Nah, untuk poster pertama ini kan tentang stop narkoba. Tapi orang di sini ini kayak hai kepada narkoba. Ya. Jadi kan nggak cocok. Nah, untuk fontnya juga tuh kayak terlalu jarang gitu. Ya. Untuk stop narkoba jelas, cuman yang ini terlalu jarang. Oke, spacing ya. Nah, jadi untuk desain yang sudah kami ubah, icon elemen dari orang itu marah mawak gitu kan. Terus kalimat stop narkobanya juga jelas. Dan juga kayak ada Slash. Dan di bawahnya juga ada teks yang ayo isi masa muda dengan kegiatan positif, ciptakan masa depan yang cerah. Ini jelas tidak spasi itu seperti tadi. Oke. Seragam berarti ya? Oke. Dan mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Rifki. Siapa yang mau maju? Silakan. Oh, nggak apa. Ini mungkin efek infocus ya. Di laptop sama di infocus beda. Ini di Pak jelas kok. Ini ya berhubung dua kelompok lagi, mungkin masuk ke minggu depan saja ya karena waktunya sudah terbatas ya. Gak apa-apa, Dimas sama Rifki ya. Minggu depan ingatkan Pak, kalian harus presentasi tentang ini dulu. Jadi sebelum mulai kita presentasi dulu. Baik, itulah tadi ya case yang kita lakukan. Jadi yang ditanamkan pada mata pelajaran ini adalah pemahaman konsep tentang satu, readability, kedua, spacing. Baik, selanjutnya Pak akan mencoba post test teman kalian. Jadi siapkan lagi HP kalian. Kembali ke duduknya masing-masing. Itu untuk tablet ya, tablet sama case-nya kembali
kembalikan. Mana lagi? Tablet satu lagi. Tablet satu lagi mana? Mana tablet? Oke. Oke, buka Whiteground lagi. Kita mulai lagi. Post test. Pak berikan waktu sekitar 5 menit. Bentar ya. Cepat, masuk. 17 95 75. Kasih nama yang paling anomali kalian. Ya, karena nama aslinya masih tetap bisa dilihat ya. Lanjut, sudah? Oke. Sudah? Sudah ya, mulai ya. Ayo buru. Semenit lagi. 1, 2, 3, mulai. Silakan. Waktunya 5 menit. Tidak. 2 menit saja. Cepat. Tuh, sudah selesai.
Lah, nggak kelihatan ya? Siapa yang jalan udah? Rinky ya, Rinky. Aduh. Oh iya, iya. Berapa janji? Laura, MBG. Empat dari MBG. Oke, baiklah. Itulah ya materi kita hari ini ya. Minggu depan kita akan belajar tentang hierarki dalam topografi. Jadi tugas kalian adalah mencari tahu apa sih yang disebut hierarki ya dalam topografi. Kalian buatlah resume sebanyak 1 lembar saja ya, tapi padat ya. Pengertian hierarki minimal ya, minimal. Ya pastilah ya. lebih bagus tentang hierarki. Contoh-contohnya apa saja ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Paham semua? Pak mau meminta satu mahasiswa untuk mencoba menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan tunjuk tangan. Oh, Aldi, mau ya? Silakan. Berdiri. Menurut saya, Pak. Ada 3 tadi kan? Menurut saya dalam sebuah desain kita memerlukan tiga materi ya. Pokoknya perlu readability sama spacing dalam desain. Nah, readability itu fungsinya untuk membuat desain nyaman dibaca. Readability menentukan bentuk font yang mudah dibaca juga, dan untuk spacing itu untuk membuat sebuah teks kalimat itu jelas. Nah, spasinya jarak. Terima kasih ya. Belakang. Baik, demikianlah ya materi kita pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di LMS dan atau di grup mata kuliah ya. Pak, terima kasih atas kehadiran hari ini. Semuanya hadir, aktif ya, dan juga diskusinya aktif semua ya. Jadi kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video real teaching yang telah saya buat. Alhamdulillah di sini saya banyak mendapatkan pembelajaran dari pekerti LPMPP Unip 2026 gelombang 1. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia-panitia penyelenggara dan instruktur-instruktur yang telah memberikan materi-materi kepada kami sebagai peserta pekerti. Dengan disampaikan materi, wawasan kami sebagai dosen muda menambah. Kami belajar banyak hal, baik secara SOP pembelajaran, RPS yang berkualitas, strategi pembelajaran yang baik, serta pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, manajemen, strategi, desain, materi yang ada di dalam perkuliahan selama satu pertemuan, baik satu pertemuan dan satu semester pada mata kuliah. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, atas kesempatan yang telah diberikan, dan atas sharing-sharing yang bermanfaat ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama pelaksanaan ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan atau kurang pas, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.